untuk upper extremity ya, bukan berarti yang bawah tidak dimention untuk extremity. Jadi lower extremity itu juga sama. Kemudian selain itu juga kita tetap memberikan balance ya, latihan keseimbangan karena dia misalkan lesinya di sekitar lumbal, di level lumbal. Yang mengalami kelemahan adalah lower extremity. Ketika dia duduk di posisi atau di bidang datar, dia udah stabil, dia udah bisa main sana, bahkan dia ngesot, dia jalannya ngesot biasanya, ya mau berpindah tempatnya dengan ngesot, ya karena dia memang selain gangguan motorik, gangguan sensoris juga kan di sini. Nah, untuk itu ketika dia udah oke, kan sesuai dengan usianya anak, dia juga harus diberi latihan untuk menumpuk, maintenance untuk tulang sendi dan otot tungkai bawah. Terus pada saat dia menumpuk, yang terjadi biasanya karena masalah sensoris, dia akan seperti lama ya. Jadi kalau dia menahan berat badannya aja oke, pada saat dia duduk, tapi begitu dia dibawa kan dia kehilangan sensasi kan, bukan kehilangan ya, memang nggak punya gitu ya, berkurang ya, bukan berkurang, ada problem dengan sensorisnya, jadi dia baal gitu sampai ke bawah. Makanya itu tadi mungkin saya pernah cerita tempelan masuk panas dia bisa jadi luka bakar gitu di kakinya. Atau tadi ada yang cerita dekubitus, katanya lama tuh fisioterapinya sampai nggak jadi gerakin, ya nggak boleh karena dekubitus itu intervensinya adalah mobilisasi. Nah, jadi balance-nya itu sampai dia belajar berjalan, balance-nya pun tetap harus bisa kita berikan latihan balance ya. Dalam latihan balance ini kita masih bisa memberikan manuver-manuver yang juga merangsang dia untuk aktif ya, kan aktif. Jadi kalau bisa diginiin terus dia nahan, kakinya ngangkat ya, berarti dia melawan gravitasi ya. Sama kiri dan untuk balance-nya pegangan handle balance-nya itu harus berada di atas pergelangan kiri ya kan, belakang dan depan. Tapi jangan berikan anak dengan pola yang terus kiri kanan belakang depan, jangan gitu. Jadi ya harapannya kalau dia pada posisi kita memberikan latihan balance itu kita juga bisa memberikan latihan untuk penguatan ototnya ya. Kalau kita dorong ke belakang dia takut jatuh kan, dia pasti akan itu yang bekerja kan otot ya, proximal sama halnya kiri ya. Kalau dia ke depan dia pasti gitu tuh ya kan, dia kan kalau yang pintar dia akan memanfaatkan tangannya untuk numpuk sampai dia tegak. Ini core kan, core bagian belakang juga gaya berjalan ya. Atau yang juga dia misalkan belum bisa keduduk ya, sekalian menuju dan melewati ya, swing to dan fasilitasi swing keduduk sekalian menguatkan otot-otot core ya. Jadi lagi-lagi problemnya adalah kelemahan core dan stabilisator nanti ya, otot-otot di tungkai. Nah, pada anak dengan spina bifida yang disertai dengan hidrosefalus itu pasti dia mengalami tarik begini, dia headlock. Jadi jarang yang bisa di begini terus dia bisa. Jadi kalau kita mau memberikan fasilitasi di sini ya benar-benar harus dia sampai ke posisi lengkap. Jadi dua tangannya bisa numpuk. Tapi satu yang perlu dicatat bahwa posisi kepala tidak boleh lebih rendah dari badan. Lebih rendah, nggak boleh digini tuh. Terus biar dia takut giniin aja tuh, dia kan langsung bangun tuh, nggak boleh. Karena akan meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi begini. Nah dengan bola enaknya tuh begitu, kita bisa mengatur ini ketinggian ini kan lebih tinggi kan.
Ya, jadi kita banyak mengaktifasi core, tapi kita juga banyak mengaktifasi untuk kekuatan otot tungkai. Selain itu kita juga memberikan Karena kalau yang latihan langsung untuk 1, 2 tapi dia nanti jauh. Oke, di sini ada pertanyaan. Powernya Kalau untuk upper extremity latihannya mainan, ya sambil duduk dia megang lempar bola, ya. Untuk kita kasih mainan, dan biasanya saya punya pasien yang juga terganggu motorik halusnya, ya kan banyak permainan kita yang kalau sudah mulai gini, selanjutnya perkembangannya adalah begini. Ya, jadi pilih mainan tuh sesuai dengan kemampuan anaknya yang sifatnya lebih mengembangkan, ya. Jangan ya kalau lagi tes lecehkan, habis itu mainannya kelecekan aja ya. Enggak. Ada yang udah pengen pencet, pengen muter, ya kan? Jadi mainan kita jenisnya bermacam-macam. Oke, silahkan dicoba. satu kaki harus dorong. Nah, ini ada melukut cuma satu kaki. Bonekanya mana yang gede? Ini lagi yang gede ini bisa balance, untuk balance. Iya, beda nanti dengan spastik ya. Kita perlu adaptasi. Kalau ini mah dia cenderungnya justru load kan kelemahan otot. Lihat mirip. Ya, jadi kita manfaatkan ya ke kiri dan ke kanan. Yang harus diperhatikan lagi ya, ini banyak banget kalau Di sini kalau orang kamera dia pasti akan menjaga supaya dia sama samping ini juga gitu. Kalau ke depan Banyak dia ya, jadi kalau pengen sama ya. yang sering kan bayi boneka yang ya itu kan kaku, kalau yang tinggal letter. Dia masih nih kalau yang anaknya turunin satu. rewel banget sih bisa mental-mental jadi kalau belum siap latihan di bola ya bisa pilih bagian yang Dia punya beban. tapi kan kita udah dalam persiapan untuk berdiri. Kalau kita yang kecil Kan itu lemes banget, jadi dia bisa pakai tangan kan? Kalau pakai tangan berarti upper extremity-nya nggak weak. enggak. Berarti upper extremity yang dilatih untuk strength training itu lebih ke core atau Dari Ya semua lengan juga. Kan kalau dia cuma buat kesot ini, tapi buat nantinya kalau dia berjalan perlu nggak pegangan walker? Iya perlu. Ya nanti ada foto di mana dia udah bagus banget nih, udah yang paling bagus nih di pasien saya ya. Dia umurnya 1 tahun lebih baru. Wih keren, Dia pakai walker. bikin kayak walker gitu tapi dari apa namanya paralon. Wow. Jadi dia lebih mudah kakinya melangkah, tutupnya badannya tidak nggak bisa. Padahal ini udah bagus banget. Rangkanya ini udah bagus banget. Posisiin berdiri juga dia bisa pegangan walker gini ya. Tapi kalau begitu dia suruh jalan, jadi nanti maaf ada di video itu yang saya melatih jalan jadi seperti ini. Jadi dia secara satu-satu dia ke sana bisa. Secara satu-satu dia ke sana bisa. Tapi kalau mau berjalan kan harus transfer bearing dan itu lemas banget ya. Ini udah. Ini gini ya, kan kita ngasih transfer bearing kan, ya kan supaya dia melangkah. Ini kita kadang sambil kita angkat sedikit, makanya pakai baju pondok kan, supaya apa dia memudahkan ini gesekan jadi beban buat dia, karena dia kan belum bisa begini nih. Kalau kamu jalan kan gini kan, ngangkat kan, ngangkat sana kan, get analisis. Kalau dia kan dia begitu tuh. Ini tuh gimana ya? Ininya nih kayak play begini. Makanya kadang kita bantu dengan backslide. Sampai dibantu jadi ini yang bawahnya pakai avo, ininya pakai backslide. Jadi jalannya ya begini, kayak robot. Tapi untuk bisa begini aja kita masih bantu transfer weight bearing dan ininya diangkat sedikit. Yang melangkahkan kakinya dia. Juga gitu. Ya, ini tetap ada ya transfer weight bearing dan rotasi. Swing through itu dipakai di tukun. Sisanya itu swing through. Oke, jadi penguatan ini nanti juga persiapan kita juga karena dia ya harus bisa melewati kaki ya. posisi yang lebih tinggi
ya, jadi mobilisasi dengan posisi yang lebih tinggi. Tadi kan beberapa di presentasinya ada resiprokal, ya kan? Ada yang mungkin yang paling gampang penggunaan walker, ya. Oke. Alhamdulillah. Ini boleh dicoba, silakan. Kan kita pemeriksaannya ada pengukuran kekuatan otot. Yang mana? Ya, usia. Ya kan usia dia kan kalau dia boleh diberdirikan dia usianya 21 tahun. Ingat meson normalnya aja. Ya. Terus kalau ototnya lemah banget ya tentunya kita posisikan berdiri ya boleh karena itu untuk menjaga tulang sendi dan otot kan, tapi tidak untuk dia melatih berjalan. Kita berdirikan di tilting elbow. Buat apa ya? Buat maintenance tulang sendi dan otot, tulangnya pernah proses, ya kan? Karena stimulasi tumpuan itu juga mencegah kropos tulang. Tapi kalau saat kita melakukan balance trainingnya terus kita tuh kurang pede akhirnya bakal stabil di atas karena misalnya cukup berat anaknya itu selain dengan stabil pakai kaki naik pakai apa lagi? Grading latihan. Yang pertama mungkin kita di tempat yang stabil, pakai meja. Kamu harus begini. Jadi anaknya maksudnya jangan kita begini nih. Ini deh udah teknik berat banget sih kalau kamu mau begini. Ya ini, jadi kita harus menang gravitasi. Dengan posisi. Ini yang paling mudah pertama adalah dia barengan depan. Kenapa? Perutnya masih nyender kan? Berarti core dengan core yang belum adekuat itu udah masih oke, bisa diposisikan seperti ini. Bawahnya ya dibantu akodanya. Ya, nanti latihannya berikutnya pakai mainan yang walker tapi masih yang begini. Ya, nanti lebih berkembang lagi pakai walker yang gini. Ya, kalau misalkan kita sempat nanti di videonya, kita ada walker yang modifikasi, dikasih moon walker. Tahu nggak? Kamu suka ada anak yang baru bisa jalan dipakein ini, terus ya. Kita punya itu, kita taruh di walker. Jadi udah dia tinggal pegangan, kita fiksasinya di sini, bantu di sini. Ya, kalau dia jatuh aman kan karena dia pakai walker itu yang saya sangkutin di walker. Nanti kalau tempat ada apa kita ini video jadi gitu. Namanya grading latihan. Dan latihan harus posisi yang mudah dulu ya, yang membuat anak menjadi lebih kooperatif dulu. Jadi berarti posisi latihannya sesuai dengan tadi milestone anak. Iya. Kalau misalnya posisi duduk di bawah tadi berarti posisi umur anak yang udah didudukan. Iya, posisi anak duduk 6 bulan. 6 bulan baru didudukin, baru diposisikan duduk ya. Jadi ya di bawah aja dulu kalau masih 6 bulan. Ya kan? Boleh. Naik begini. Kakinya udah turun kan? Ini kan gravitasi dengan semakin posisi tinggi. Ya, jadi apa namanya? Pengalaman untuk si Trang lebih menjaga stabilitas menjadi lebih kan? Bisa gini, nggak punya bola begini juga bisa. Ya, depannya meja. Ya, nanti main kamu sini, ya, kamu manuver gini, ya, bisa ya. Ini kebetulan di sini kan kita punya bola, nanti di sini. Ya, lebih bagus lagi. Ya udah, posisi berdiri yang pertama, makanya itu menjadi kalau misalkan kita asesmen anak diposisikan berdiri, perut masih bersandar di meja. Berarti sebetulnya kita tahu itu core-nya belum kuat. Kalau misalkan dia diposisikan berdiri, dia udah dorong gini, mainannya tangan satu pegangan, satu megang mainan, atau dua-duanya megang mainan, ini nggak bersandar, berarti kekuatan core-nya lebih bagus. Terus dia kasih walker yang cuma pegangan begini aja, ya kan? Dia pegangan, berarti kan core-nya
dia takut